Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Yang terhormat Ketua beserta seluruh staf dosen pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Raimondus Fasak, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 1 Kormamolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 dengan nomor induk mahasiswa 258905165. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 7 SMP Negeri 1 Kormamolin dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai, marilah kita siapkan hati untuk membuka pelajaran kita di pagi hari ini dengan sikap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Teristimewa nafas kehidupan yang kami alami dari saat ke saat. Semoga apa yang akan diberikan dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masa depan mereka. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Silakan duduk. Selanjutnya, guru akan mengecek kehadiran siswa. Aloysius Octavio Kemanutu, Angelina Nia Titirolobi. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, guru ingin memberikan satu pertanyaan awal untuk membuka pemahaman kita tentang materi yang akan kita dapatkan di hari ini. Dan diharapkan untuk kita semua dapat memberikan pendapat sesuai dengan pertanyaan yang akan aku sampaikan. Siap? Siap. Pertanyaan yang pertama, apa keahlian atau kemampuan yang ada dalam dirimu? Damiana? Menari. Antonius? Bermain bola voli. Desi? Futsal. Nadia? Voli. Petronella? Menari. Cinta? Menghitung. Cinska? Menari. Ternyata kita semua, saya dan anak kita semua memiliki kemampuan, ya? Kita semua dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang karena kamu sudah menyampaikan kamu punya kemampuan masing-masing, kita akan masuk pada materi pembelajaran kita. Hari ini kita mempelajari tentang aku memiliki kemampuan. Materi kita hari ini apa? Aku memiliki kemampuan. Ya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Yang berikut menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi ini tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita membahas topik-topik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita,
Bapak Guru akan memberikan kuis singkat berupa pertanyaan diagnostik untuk bisa saya memetakan Anda berdasarkan minat dan bakat. Saya harap siap ya? Pertanyaan ini merupakan pilihan. Yang pertama, ada 3 pilihan. Sangat tertarik. Yang kedua, tertarik. Dan yang ketiga, kurang tertarik. Bisa paham? Pilih salah satu sesuai dengan yang Anda alami. Pertanyaannya, seberapakah Anda tertarik untuk membahas tentang kemampuan atau bakat dalam diri Anda? Siapa bisa jawab? Desi? Sangat tertarik. Nel? Tertarik. Mimi? Kurang tertarik. Yoga? Nadia? Sangat tertarik. Pertanyaan yang kedua. Apa perasaan Anda ketika diberikan tanggung jawab oleh guru untuk mencari suatu masalah dan mencari jawaban sendiri tanpa diberitahu oleh guru? Apa perasaan Anda? Dan senang. Nadia? Biasa saja. Desi? Ridho? Senang dan tertantang. Bapak Guru akan memutar sebuah video singkat dan diharapkan untuk kita semua dapat mencermati dan mengikuti pemutaran video ini, karena setelah itu ada beberapa pertanyaan terkait dengan isi yang tertera dalam video. Bapak Guru harap ketika video ini diputar, semua perhatikannya. Bisa? Bisa? Bisa. Kita semua pasti setuju jika Indonesia merupakan negara yang kaya. Tidak hanya memiliki kekayaan alam dan budaya saja, banyak juga prestasi anak-anak bangsa Indonesia yang sudah diakui di kancah dunia. Mereka berhasil mengharumkan nama Indonesia di jagat internasional lewat karya masing-masing dari berbagai macam bidang. Berikut ini adalah 7 tokoh inspiratif Indonesia dengan prestasi mendunia. Joy Alexander Silal. Joy Alexander merupakan seorang pianis cilik berbakat yang telah berhasil menorehkan prestasinya di dunia internasional. Di umurnya yang baru 10 tahun, ia sudah mulai memainkan tutus piano dengan indahnya, hingga berhasil menarik perhatian dunia. Pertanyaan pertama. Apa yang terdapat dalam video tersebut? Desi? Ada yang bermain bulu tangkis. Benar? Benar. Ada lagi? Cinska? Ada yang bermain organ. Bermain organ. Benar? Benar. Dan itu aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam video tadi. Tetapi di dalam putaran video tadi ada beberapa tokoh inspiratif yang sukses di bidangnya lewat bakat dan kemampuannya. Kira-kira siapa yang bisa untuk menyebutkan? Ya, Nadia? Salah satunya Pierre Coffin, Pak. Pierre Coffin. Ya. Memiliki kemampuan untuk menciptakan film bernama di tingkat internasional. Ya, mari kita beri aplaus yang meriah untuk dia. Jadi Pierre Coffin, dia merupakan seorang yang sukses. Dia menciptakan sebuah film ternama di tingkat nasional bahkan internasional. Selain Pierre Coffin, siapa lagi? Ya. Ada juga Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon, memiliki kemampuan yakin sebagai pemain bulu tangkis di tingkat nasional dan internasional. Ya, mari kita beri aplaus. Marcus dan Kelvin memiliki sebuah kemampuan, yaitu bermain bulu tangkis di tingkat internasional. Inspirasi dari kemampuan yang tertera dalam
tayangan video tadi, video singkat tadi, ada 7 tokoh yang sukses di bidangnya masing-masing. Kira-kira tokoh mana yang terinspirasi atau bakat mana yang terinspirasi yang sesuai dengan kemampuan Anda? Ada bulu tangkis, ada menyanyi, ada menciptakan, mendesain film. Kira-kira ada? Ada. Ya, Celina. Ya, juga di dalam video itu saya melihat ada yang bakat saya yaitu bermain bulu tangkis. Ya, ternyata Angelina tertarik dengan permainan bulu tangkis, sama dengan yang telah tertera dalam video tadi. Selanjutnya, berdasarkan film tadi, Bapak Guru ingin menyampaikan topik-topik pembelajaran kita pada saat ini. Kemampuan adalah kapasitas atau bakat untuk melaksanakan tugas, aktivitas atau fungsi dengan efektif. Ya. Jadi kemampuan itu sebuah aktivitas atau sebuah bakat. Yang kedua, kemampuan itu wujudnya bermacam-macam. Antara lain, bakat, kecerdasan, kebiasaan, potensi, minat, dan karakter. Ya, itu macam-macam kemampuan. Jadi kemampuan tidak ada satu macam, tetapi ada beberapa, 2, 4, 5. Ya. Yang berikut, kita melihat tujuan memahami kemampuan. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah yang diberikan dan dititipkan kepada kita. Nah, kita semua dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Jadi kemampuan yang kita miliki itu kita kembangkan demi keselamatan kita semua. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. Ada yang main voli, ada yang bulu tangkis. Dengan kehendak perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan sendiri dan sesama. Jadi tujuan kita mengambil kemampuan itu salah satunya kita bekerja sama demi tujuan kita yang akhir yaitu kesuksesan bersama. Yang berikut, nah kita lihat sikap terhadap kemampuan yang kita miliki. Kalau kita memiliki kemampuan berarti yang harus kita laksanakan adalah pertama, tidak menyombongkan diri. Karena sudah memiliki kemampuan, oh saya mantap, nah, yang lain itu apa-apa. Tetapi kita harus rendah hati. Itu sikap yang pertama. Ya. Jadi karena jangan sudah rasa kuat jadi sombong terus. Tapi kita harus, semakin kita memiliki kemampuan, kita harus juga rendah hati. Yang kedua, bersyukur. Kita bersyukur karena kemampuan itu bukan berasal dari kita. Yang ketiga, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat. Jadi kalau memiliki kemampuan kita mengembangkan dia itu lewat melatih dengan tekun. Yang keempat, bersedia mengamalkan kemampuan. Kemampuan yang kita miliki itu kita berikan kepada yang lain. Dan yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam setiap usaha demi perkembangan kemampuan. Jadi segala sesuatu itu kita harus tidak melupakan Tuhan. Yang menambah satu kemampuan bukan Tuhan kasih. Ingat bahwa kemampuan kita itu yang berikan adalah Tuhan. Selanjutnya, tadi sudah nonton, lalu saya sudah menjelaskan kepada sekarang. Anda masing-masing menulis kemampuan apa yang Anda miliki, baik secara akademis, non akademis maupun keterampilan sosial. Jadi daftar, kamu punya kemampuan berapa? Oh, saya punya kemampuan yang 5, 10, silakan ditulis. Sudah? Sekarang saya mau bertanya tentang apa yang sudah kamu tulis dalam daftar itu. Yang pertama, ya, Nel, menari, bola voli, bernyanyi. Siapa lagi? Angelina?
merangkai puisi, mengarang cerita. 2 ya. Berdasarkan asesmen diagnostik tadi, maka Bapak Guru sudah membagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Diharapkan supaya ketika saya baca nama-nama, Anda duduk secara kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ketika namanya dibacakan dengan tertib dan sopan, kita berdiri untuk mencari kelompok kita masing-masing. Kelompok 1 di sini antara lain Aloysius Octavio Kemanutu, Angelina Nia Titirolobi, Marelia Rundekwan, Yosinta Patolon, Damiana Angormas, dan Odilia Lana Rum. Kelompok 1 yang namanya saya bacakan dengan tertib langsung ke sini. Selanjutnya perhatikan sini, sambil duduk dalam kelompok, semua perhatikan sini untuk Bapak Guru menjelaskan. Di sini Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ya. Diharapkan supaya dalam diskusi kelompok Anda mengerjakan beberapa pertanyaan yang sudah tertera di dalam LKPD ini. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, jadi di sini seperti kemarin tidak kosong, pasal terjadi. Guru ingatkan bahwa dalam mengerjakan LKPD itu dasarnya dasar kitab suci, ya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, Anda menganalisis kemudian jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibuat. Bisa paham? Mulai dari kelompok 1. Diharapkan kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan hasil presentasi. Kemudian nanti setelah itu ada saran tanggapan dari kedua kelompok lain. Ya? Bisa? Nah, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada kedua teman saya untuk membaca hasil diskusi kelompok kami. Teman silakan. Nomor 1, menganalisis teks dan menulis hasilnya kepada tabel berikut dan melanjutkan diskusi pada pertanyaan. Jumlah talenta yang dipercaya 5 talenta. Kemampuan itu bermacam-macam. 1. Bakat. Bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang diturunkan dari salah satu kedua orang tua. 2. Kepandaian atau kecerdasan yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. 3. Karakter. Karakter atau kebiasaan berupa kemampuan yang melekat beserta dengan nilai-nilai luhur dalam masyarakat dan agama. 4. Potensi yaitu kemampuan yang dimiliki atau terhadap dalam diri seseorang yang bisa dilihat atau dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. 5. Minat yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau anginan. Tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju sukses. Nah, dalam iman Kristenasi, selain kemampuan, potensi, dan bakat, ada juga yang disebut karunia khusus yang sangat langka dimiliki oleh manusia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari Indonesia. Di sini saya ingin bertanya.
perumpamaan tentang talenta terdapat pada Injil Matius pasal 25 ayat 15 sampai 1. Pertanyaannya 19. langsung terjawab pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, mari kita beri aplaus yang meriah. Selanjutnya, saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi, sementara kelompok 1 dan kelompok 3 dapat memperhatikan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda kepada manusia? Jawaban. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah yang diberikan dititipkan kepada kita. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia saling membantu dan bekerja sama agar kita mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan sesamanya. Apa jadinya kalau semua orang hanya pandai mengajar? Siapa yang jadi muridnya? Apa jadinya kalau semua orang jadi dokter? Siapa yang membuat obat? Apa manfaat dari mengembangkan kemampuan? Jawabannya, manfaat pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan memiliki banyak manfaat seperti 1. Meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. 2. Memberi kontribusi. 3. Membuat peluang baru. Faktor apa saja yang dapat menghambat pengembangan kemampuan? Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. 1. Sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain. 2. Tidak mau mencoba. 3. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Tidak ada biaya. Kurangnya dukungan dari orang tua. Kurangnya dukungan teman. Sekian presentasinya. Terima kasih. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan duduk. Maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Di situ menceritakan tentang perumpamaan talenta. Di situ terdapat beberapa jenis talenta yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yang pertama, berapa talenta? 5 talenta. Yang kedua, 2 talenta. Dan yang ketiga, 1 talenta. Nah, setelah hamba yang menerima 5 talenta itu, kemudian dia mengembangkan 5 talenta dan memperoleh hasil berapa? 5 talenta. Ketika dia dihadapkan kepada Tuhan, lalu dia mempertanggungjawabkan talentanya, maka Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu. Karena engkau telah melakukan hal-hal yang kecil dengan baik, maka saya akan mempercayakan pekerjaan yang besar untuk Anda laksanakan. Itu untuk
hamba yang menerima 5 talenta. Jadi diharapkan supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kita selalu mengembangkan. Salah satu faktor yang sering menghambat itu malas. Sehingga diharapkan untuk apa yang sudah ada dalam diri kita, bakat dan kemampuan kita secara terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan. Bisa apa? Kemudian upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan? Ada 5. Yang pertama, exposure. Yang kedua, education. Yang ketiga, environment. 4, experience. Dan yang kelima, evaluasi. Kita masuk pada refleksi. Ya. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali proses pembelajaran kita di saat ini. Kira-kira apa yang Anda pahami dari materi aku memiliki kemampuan ini? Ayo, siapa bisa? Materi, pertanyaan refleksi. Ya. Angelina? Tuhan memberikan kemampuan berbeda-beda kepada manusia. Ya. Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda, yang tidak sama. Siapa lagi? Kalau Yesus, materi apa? Materi apa yang baru kita dapatkan? Memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mengembangkannya dengan baik. Ya. Tuhan memberikan kemampuan untuk kita terus mengembangkan. Selanjutnya, kita ada dalam tes sumatif. Masing-masing akan saya bagikan tes sumatif untuk menguji kemampuan Anda masing-masing tentang materi yang baru saja kita dapatkan. Setelah 2 menit, Anda kumpul ya. Langsung kerja. Langsung kerja, tidak boleh cerita. Kerja dengan jujur, tidak boleh menyontek, tidak boleh berdiskusi. Ya, waktu selesai, silakan dikumpulkan, tetapi tempat nanti Bapak Guru yang. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, sebagai informasi materi kita pada pekan depan, yaitu kemampuanku terbatas. Hari ini kan kita belajar tentang aku memiliki kemampuan. Pekan depan kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Karena itu sebelum kita tutup dengan doa, kita semua bangkit berdiri, kita awali dengan lagu 5S, Salam Sapa Sopan Sebelum Sapa. Semua berdiri dengan lirik lagu naik-naik ke puncak gunung. Salam, sambil kita bertepuk tangan 1, 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala berkat pendampingan-Mu dari awal hingga saat ini. Kami telah mendalami materi tentang aku memiliki kemampuan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga talenta yang Kau berikan kepada kami masing-masing dapat bermanfaat untuk menyatakan kehidupan kami demi kesejahteraan bersama dan demi kemuliaan Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Salve.